Bulanan HP sering jawab salam ya Pak. Mengucap salam itu hukumnya sunnah. Bagi yang mendengar hukumnya wajib. Sunnah itu nek diucap itu ganjaran, orang diucap ora apa-apa. Lah nek sing krungu niku bahaya. Orang jawab untuk dosa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumringan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qaula wa la quwata illa billah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Sohibul Bait, Pak Camat, serta Ibu sing merah iki, Pak. Ampun biru, Pak. Beserta jajaran Pak Sekjam, para pejabat struktural dan semua keluarga besar Kecamatan Batu. Pak Kasindel, Pak Edi Sutomo, ini kasindel saya itu lembu. Niku nek enten acara makne kathah. Dan teman-teman Pak Daramil, ini sohib saya dan jajaran di belakang. Mantap. Sesama tetangga kita harus saling rukun kompak. Siap. Dan semuanya yang hadir pada sore hari ini, syukur alhamdulillah di tengah rintik-rintik hujan kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, merajut tali persaudaraan dan persahabatan agar kita semuanya kuat dalam mengemban tugas sebagai abdi negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Jumat sore, Jumat siang pas ada acara, Pak Camat dan jajaran itu datang ke saya mengasih undangan bahwa hari Selasa mau ada peresmian kafetaria. Sambil itu Pak, kalau bisa tanggal 25 sore saya ingin mengumpulkan teman-teman, barangkali kita bisa tukar pengalaman Pak. Saya bilang insya Allah. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu. Tapi saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Trisno, bukan ustadz, bukan penceramah, bukan pengalaman khususnya di bidang pelayanan. Kenapa? Karena mumpung ada waktu dan kesempatan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian para petugas pegawai pelayanan di Kecamatan Batu, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Bahwa saya pernah sampaikan bahwa majikan yang sesungguhnya adalah rakyat. Maka layanilah mereka dengan semangat, sungguh-sungguh dan ikhlas. Kalau Bapak masuk ke kantor saya, di depan kantor tadi ada di situ Pak ada tulisan. Itu saya buat pada saat tugas di Gorontalo. Saya berpikir bahwa memang saya memposisikan diri bahwa saya itu abdi negara, abdinya masyarakat, pembantunya masyarakat, babune masyarakat, jomose masyarakat. Bahasa kasar loh, tapi tidak seperti itu juga enggak. Ini bahasa kasar. Dan majikan kita yang sebenarnya masyarakat. Kenapa? Karena mereka yang membayar pajak. Pajak dikelola dalam sistem APBN atau APBD sehingga bisa untuk membayar kita semuanya. Kalau kita tidak bisa melayani majikan kita dengan baik, masyarakat akan marah. Masyarakat tidak akan membayar kita. Kita mau bagaimana? Maka saya berpesan kesempatan ini, saya sampaikan kembali bahwa majikan yang sesungguhnya adalah rakyat. Maka layanilah mereka dengan semangat, sungguh-sungguh dan ikhlas. Itu adalah quote yang pernah saya yang pernah. Kenapa? Karena memang eranya sekarang era pelayanan. Kita adalah pelayan, eranya pelayanan, maka berlomba-lombalah untuk melayani masyarakat dengan baik. Apalagi sekarang di Kementerian Pan-RB sekarang sedang mencanangkan dan gencar-gencarnya
untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saya berharap Kecamatan Batu ke depan bisa membangun ZI menuju WBK dan BBM dan insya Allah akan bisa tercapai. Kalau itu dapat, insya Allah nanti dapat salary, Pak, dapat tambahan gaji. Saya di Gorontalo kemarin, alhamdulillah Kejari Kabupaten Gorontalo memperoleh, dan sebulan ya nggak banyak sih, tapi untuk penyemangat, saya kalau dapat tambahan 1.250.000 terbatas. Sekarang saya pindah ke sini, saya baru membangun di sini, mudah-mudahan dapat. Nah yang di sana pengganti saya meneruskan nggak bekerja keras, tapi alhamdulillah dapat tambahan gaji. Ya mudah-mudahan di tahun ini saya lagi membangun di Kejari Batu, mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa dinilai positif oleh masyarakat dan respon masyarakat baik, sehingga nanti kalau ada penilaian dari Menpan RB, Ombudsman maupun lembaga lain bisa kategori satuan kerja yang memperoleh zona integritas lebih tinggi. Itu tujuannya. Tapi itu bukan tujuan utama, ini hanya penyemangat. Tujuan utama kita memang untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Ini saya saling memberikan dorongan. Apalagi kita tetangga, Nyun Sewu Pak Camat, saya belum sempat sowan ke sini, baru kali ini bisa datang. Saya juga mohon maaf Pak Dan Ramil, saya belum sempat sowan ke Pak Dan Ramil, tapi sering ketemu, insya Allah itu sudah menjadi acara yang kita anggap silaturahmi. Nanti suatu ketika kasih telah sering-sering komunikasi dengan ya, sering ya, syukur alhamdulillah. Memang kepanjangan tangan mata telinga saya, kasih tel saya berharap bisa melaksanakan. Nah itu. Oleh karena itu kesempatan ini saya berpesan, apalagi besok pagi akan diresmikan kafetaria. Saya baca di atas itu Akaryo Guno Sembodo. Maksudnya apa? Sehingga besok. Tapi kalau saya artikan kira-kira Akaryo itu kan bekerja. Guno itu gunanya. Sembodo itu ya mumpuni. Artinya ya bekerja untuk mewujudkan sebuah lembaga yang mumpuni, kira seperti itu. Nah, itu mungkin mengadopsi Akaryo Guno Memayu Bawono. Itu kan Suryo Sengkolo, Condro Sengkolo, Kota Batu. Akaryo Guno Memayu Bawono. Nah, itu betul. Kenapa? Karena memang tugas kita adalah untuk mewujudkan masyarakat kita itu aman, tentram, damai, sejahtera. Yes, pokoknya nyaman lah kita layani. Maka kita harus punya prinsip. Apalagi kalau kita sebagai abdi orang Jawa, wong Jawa itu menurut saya luar biasa. Jauh lebih maju beberapa langkah daripada negara lain. Dilihat dari bahasa saja. Nek Jawa, bosone sego niku kathah sanget. Bahasa Inggris kan kayak sego rais kan. Ini nek Jawa, sego sinten sawah niku pari. Nek pun dipetik niku gabak. Nek pun diselek beras. Nah, beras yang cilik-cilik menir. Lah nek pun dimasak sego dibuntel lontong, buntel janur kupat. Sego sing mboten entek dipempe sego aking. Macam-macam lah, itulah hebatnya bahasa Jawa. Sama dengan tidur sleep lah, kan boleh dhewe macam-macam. Nek sing tidur Pak Camat nggih nendro, Pak Camat to. Nek Pak Dan Ramil sare. Pak Dan Ramil nek kasintel cukup tilem. Nek kajari duduk. Banyak sekali, itulah kehebatan bahasa Jawa. Maka kita harus bangga sebagai orang Jawa. Banyak bahasa-bahasa dan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran bahasa Jawa itu yang memang betul-betul bisa kita terapkan dalam pelayanan. Saya sering sampaikan orang yang nggak ngerti, kayak lagu gundul macul, lir ilir. Itu orang yang nggak tahu hanya kayak lagu ini dolanane cah cilik. Gundul pancocok gembelengan, nyungki pangkon gembelengan, wangkulnya sekali dolan cacat. Tapi kalau diresapi maknanya dalam sekali.
Ini saya titip pesankan pada teman-teman saya sudah sering sampaikan. Gundul-gundul pacul itu semacam pesan moral buat kita yang mengemban amanah. Gundul itu kan pacul, gundul kok pacul. Penjenengan buatan mantuk, pancen bahasa Majon. Gundul dengan kepala. Gundul pacul. Pacul itu sifat apa kok jujur. Di dalam kepala itu ada barang 4 yang nggak boleh lepas. 1 mata, 2 hidung, 3 mulut, 4 telinga nggak boleh lepas untuk melayani masyarakat. Apa gunanya? Mata untuk melihat bagaimana sih rakyat kita bisa makan enggak. Itu tugasnya Pak Camat, tugasnya kita semuanya. Ada telinga untuk mendengarkan apa sih keluar masyarakat. Wah, ngurus gaya usaha, ngurus izin, pangelir aja mati. Mulut nggak boleh lepas untuk nuturi masyarakat kita supaya lebih baik. Ojo ini ya mas, ojo ini ya nduk, nek gini gitu akan melanggar aturan, akan dampaknya nggak baik. Hidup untuk mencium apa sih kira-kira masyarakat yang diinginkan. Maka gundul pacul sifat papat yang ada dalam kepala kita nggak boleh lepas. Kalau lepas maka pangkuling lembang sekali tak disalahkan. Nah, kita sebagai pejabat, orang yang diberi amanah melaksanakan tugas, melepaskan 4 yang ada di kepala kita, maka kita akan ya orang sombong yang akhirnya akan jatuh untuk amanah kita. Itu gundul-gundul pacul. Sama dengan lir-lir. Kalau ya nggak ngerti ini ya lir-lir tandur ini sumilir tak ijororo ya tak. Tapi itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Lir-ilir tandur ewo sumilir tak ijo royo tak senggo pengantenannya. Cah angon penek no bimbing kuwi lunu penek no kanggo dasudot. Dodo tiro kumintir bedaing pinggir dondo mono caitono kanggo sego mengkoso. Hukum padang rembulan, hukum jembar kalangan. Yo surah, oh surah. Apa artinya? Kalau enggak di mana yo, kayaknya lagu dolanane cah cilik, tapi dalam sekali. Kalau enggak keliru, kalau saya pernah baca-baca, lir tangguri sumilir. Bangunlah, bangkitlah, jangan tidur terus. Maksudnya apa? Kita sebagai ASN, sebagai abdi masyarakat, pengemban amanah rakyat, ojo nyambut gawe sampai naik dhewe. Nang kantor turu, bengi melekan. Teko kantor turu, tangi turu sore mulai. Gak main masyarakat dan baik, maka bangkit, bangunlah. Kenapa? Tandure wis sumilir, tanaman-tanaman kita itu juga sudah bangun. Tak ijo royo-royo jadi kelihatan hijau ranum-ranum. Itu artinya apa? Kita harus bangkit, kita harus bangun untuk melayani masyarakat mumpung tak ijo royo, kondisinya sangat memungkinkan. Kenapa? Teknologi sangat mendukung. Kita mau bekerja apapun juga didukung teknologi. Sudah ada aplikasi ini, aplikasi itu, tidak harus ngetik taktek kayak zaman dulu. Semua sudah komputerisasi dan sebagainya. Itu artinya kita harus bangkit, harus bangun, kondisi sudah mendukung. Ya, karena sudah kelihatan hijau royo seperti pengantin baru, itu artinya kan memang namanya pengantin baru kan, ya kondisinya sangat fit sekali lah, sangat mendukung sekali. Cahangon lah, kita itu ibarat cahangon, penggembala. Apa yang kita gembala? Yang kita gembala adalah rakyat dan nafsu kita untuk melayani masyarakat. Penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro. Panjatlah blimbing itu, walaupun licin, lunyu, hujan, tetap harus kau panjat. Kenapa? Untuk membasuh dodo tiro. Dodo itu pakaian atau jarit ke orang Jawa. Untuk membasuh dodo tiro. Lah kebetulan jarit kita itu sobek di samping, maka jahitlah. Artinya kalau ada yang rusak-rusak hidup kita yang nggak bener, dibenerin. Enak sing suwe didondomi, enak sing nyun sewu, sing muslim, sing dereng sholat dan sholat, sing nasrani, sing dereng nate ten gereja, pokoknya itu intinya. Untuk menjahit keretakan kehidupan kita yang kurang baik.
Kanggo sebo mengko sore untuk menghadap nanti sore menghadap Sang Maha Kuasa. Kalau sudah sore begini kan nanti saatnya kita akan menghadap Sang Kholik. Kalau kita masih sore compang camping pakaiannya rung didondomi, bagaimana kita menghadap Sang Kholik? Mau ngadep Pak Camat nek ngadep iswe isih. Apa meneh ngadep wali kota? Apa meneh ngadep gubernur? Apa meneh mau ngadep Gusti Allah? Kalau kita compang-camping, artinya compang-camping bukan dalam bentuk fisik. Hati kita, batin kita, kehidupan kita yang belum tertata, maka mari kita jahit. Karena untuk menghadap nanti Sang Kholik, kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangannya, artinya memang mumpung situasinya masih memungkinkan. Mari kita bersama-sama jahit hati kita, jahit batin kita, jahit hal-hal yang kira-kira belum baik, belum maksimal untuk menghadap. Mumpung kesempatan masih sangat memungkinkan, padang bulan kalangannya jembar. Nanti kalau dipanggil dalam keadaan senang, yin surah, sudah senang. Nah, itu makna, itu ciptaan dari Sunan Kalijogo. Maknanya sangat dalam, lain dengan lagu-lagu sekarang. Kalau Sunan itu kalau mencipta lagu kan pakai tirakat, pakai lagu orang Bodenta, apa pakai lagu tirakat, makanya awet dan maknanya jelas. Lain dengan lagu-lagu sekarang apa itu macam-macam apa ya? Mendung tanggogan, apa maksudnya terus? Apa kotang-kotang apa itu? Tali kotang. Tali kotang, apa karpe? Lain dari lagu-lagu yang diciptakan memang itu memang diciptakan pakai hati, pakai tirakat, pakai lagu, pakai roto, sehingga maknanya sangat bagus dan tidak akan luntur sampai nanti cucu kita berapa tahun, puluh tahun ke depan lagu itu masih ada. Tapi nih kalau tahu lagu Tali Kotang itu paling nanti 5 tahun lagi tidak ada, karena membuatnya tidak dilandasi tirakat. Ini pesan moral saya kepada kita, termasuk diri saya, mari kita layani masyarakat yang baik, mari kita tata hati, batin, dan kehidupan kita. Nanti saatnya kita akan sowan sebo menghadap Yang Maha Kuasa, persiapkan diri dengan baik. Nek sing bolong-bolong amal baiknya mari kita jadikan. Nah sekarang kembali kepada pelayanan. Saya sangat berharap, saya hubungkan dengan pelayanan kita kepada masyarakat, karena memang tadi saya sampaikan tujuan kita melayani masyarakat, masyarakat adalah majikan, layani mereka dengan baik. Saya berharap nanti Kecamatan Batu itu menjadi salah satu ikon kecamatan yang memang betul-betul bisa dijadikan pilot project. Saya melihat tadi, saya tanya konsep Pak Camat bagaimana? Jadi semacam kafe. Bagaimana kira-kira kelasnya kafe lah. Ada orang mau datang, nggak mungkin orang yang mau beli itu mencari petugas di kafe itu, petugasnya yang mencari. Misalnya Pak Ramil mau datang, saya petugas, selamat pagi Bapak, apa yang bisa bantu, mau pesan apa dan sebagainya. Kan gitu guys, saya berharap seperti itu dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena ya namanya kita mumpung masih ada kesempatan melayani masyarakat, niatkan ibadah. Insya Allah hidup kita kan tidak hanya berhenti di sini. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan alam itu menurut ini cito-cito sedikit. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ajaran Jawa, filsafat Jawa itu ada alam, jagat gumulan, jagat gumulung. Jagat gumulan itu apa? Jagat gumulan itu ya alam yang ada di sekitar kita itu namanya jagat gumulan. Artinya jagat memang gelap, itulah isinya. Ada jagat gumulung. Jagat gumulung itu adalah diri pribadi kita masing-masing. Di dalam jagat gumulung itu ada unsur jagat gumulung. Di dalam diri kita ada semua unsur yang ada di alam ini. Unsur air, api, udara, dan sebagainya ada di diri kita. Dan diri kita sebagai bagian dari jagat gumulung tadi. Maka ini harus diartikan oleh kita bersama bahwa kita melayani masyarakat juga saling menjaga alam ini, karena alam butuh kita dan kita pun butuh alam, karena kita sebagai bagian daripada alam. Nah, jagat itu sendiri ada 3 skalanya. Ada jagat atau buwono alit, buwono agung, dan buwono langgeng. Tadi saya katakan
kita itu tidak hidup sementara, tidak hidup selama hanya di dunia, nanti akan ada alam kelanggengan. Maka yang dikatakan Buwono Alim itu juga diri kita, Buwono Agung itu adalah alam kita yang sekarang kita hadapi, dan yang terakhir Buwono Langgeng adalah alam akhirat. Maka kalau orang meninggal itu kan dikatakan kontur in alam kelanggengan, karena nanti kita juga akan langgengnya di sana, kekalnya di sana, bukan di kecamatan ini. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bertanggung jawabkan di sana. Di sana ada pengadilan suci. Jaksanya bukan Pak Hedi Sutomo, bukan. Hakimnya bukan di pengadilan, bukan. Di sana pengadilan suci yang tidak bisa diintervensi. Maka monggo mari kita sama-sama untuk menuju alam kelanggengan nanti, persiapkan bahwa kita nanti sudah betul-betul siap. Nah, oleh karena itu saya juga berharap saya hubungkan dengan Condro Sengkolo Utambatu, Hakaryo Guno Memayu Bawono. Kulo niku rada seneng basa Jawa. Saya hubungkan dengan Memayu Hayuning Bawono. Ini hubungannya dengan pelayanan dan hubungannya dengan menghadapi alam. Maka saya di sini ya walaupun kondisinya sangat terbatas sekali, saya berupaya bagaimana menata kantor itu dengan baik, termasuk di kecamatan di Koramil juga saya lihat sama. Bahwa kita itu memang harus betul-betul bisa menjaga alam kita, karena kalau alam kita tidak kita jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik, nanti kita akan kehilangan momen bahwa nikmat yang diberikan oleh Tuhan itu tidak bermanfaat buat kita. Padahal sebaik-baik umat adalah orang yang paling bermanfaat orang lain. Ya, saya juga tulis di depan pintu saya itu, saya punya filosofi pohon pisang. Kalau Pak Camat coba sebelum masuk ruangan nengok di atas, ada banyak pohon pisang. Di situ ada tulisan filosofi pohon pisang. Pohon pisang tidak akan mati sebelum dia berbuah. Yang punya pernah ngerti pohon pisang pasti ada. Coba besok kalau yang di rumah ada pohon pisang sing dereng nguwot nang potong mboten mati niku tukul nih. Potong nih tukul, potong tukul terus sebelum dia berbuah dan menurunkan keturunan untuk kaderisasi. Nah, saya pegang filsafat itu. Saya tidak pengen mati sebelum saya memberikan manfaat kepada orang lain, seperti itu. Maka mari kita semuanya coba buatlah prinsip bahwa kita harus memberikan manfaat terbaik buat masyarakat kita. Jangan dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa dulu sebelum kita memberikan manfaat yang sebaik-baik untuk umat. Pohon pisang tidak akan berbuah sebelum dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Kalau dia sudah berbuah, tanpa bapak bunuh pun dia akan mati sendiri. Tanpa bapak tebang pun dia akan mati sendiri, pohon pisangnya. Nah, sama dengan kita. Saya berharap seperti itu, karena ini memang bagus untuk pelayanan kita. Kita bisa meninggalkan legasi yang baik ya. Pak Camat meninggalkan konsep kafetaria. Nanti kalau Pak Camat pensiun itu kan legasinya, itu zaman Pak Camat. Namun saya berpesan jangan hanya bentuk gedungnya saja yang bagus. Dari luar kan lumayan, kalau kelasnya kantor kecamatan kalau seperti ini kan bagus. Kantor kejaksaan pun kalah ini karena gitu. Tapi saya minta pesan jangan hanya luarnya bagus. Itu harus di rumah dengan baik. Kalau orang Jawa bilang rumongso melu handar beni, wajib hanung kepi, mulat sariro hangroso wani. Mentas Pak. Mantuk omong tenang. Jadi gedung yang baik ini yang dari bangun itu kita harus rumongso melu handar beni. Kita wajib merasa memiliki. Tapi bukan milik pribadi. Nanti dikira kon jari Pak Kajari kon melu duweni sesuk tak jual. Maksud rumongso melu handar beni itu wajib merasa memiliki. Koyok nggonku dhewe koyok. Kalau itu seperti punya kita sendiri kok kita iret di sapu, ojo isin, Pak Camat nyetok sapu isin. Nggak misalnya. Alhamdulillah saya dimanapun bertugas saya contoh. Apa yang saya katakan akan saya laksanakan. Saya tidak pernah nyuruh anak buah saya.
saya menyuruh dan saya memberi contoh. Itu yang saya lakukan. Makanya ya ini, misalnya ada yang gempil sedikit ya, apa ada yang orang mengganggu ya jangan. Nah itu seolah-olah kita itu ya kayaknya milik kita. Kalau kayak milik kita kan iman saya. Maka yang kedua, wajib hanggung kepi. Wajib hanggung kepi itu wajib menjaga, wajib memelihara yang muaranya rela berkorban. Kalau kita sudah merasa miliknya, ya wajib menjaga, memelihara, dijogo, rela berkorban. Rela berkorban tidak harus mengeluarkan uang. Rela berkorban itu ya misalnya, ya kalau ada yang nggak benar dibenerin, itu namanya rela berkorban. Nah, ini salah satu filsafat yang saya pegang. Kemudian yang terakhir, mulat sariro hamrosowan. Mulat sariro itu mawas diri. Mulat itu kan nonton, sariro itu apa? Nonton awak, ya bercermin itulah. Mawas diri, introspeksi. Setelah ada seperti ini, kita udah jaga, kita harus mawas diri. Apa yang bisa kita lakukan terbaik buat masyarakat? Ya harusnya kita gunakan untuk pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kita layani yang terbaik untuk masyarakat. Ini sesuatu yang mungkin bisa saya getok tularkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ya jenenge tonggo niku orang yang paling dekat. Nek awake lagi anget nek omah kan arterian kan yang tonggo tekan rame. Urang gone dulure sing ning Kediri kono kan ya kaduan. Nah tonggone dia tulung krono yu. Tonggo kudu rukun. Walaupun nyuwun sewu kula dereng kesempatan, tapi insya Allah dalam hati saya terpatri untuk kemudian dalam kesempatan ini pula saya juga berpesan, terutama namanya kantor kecamatan itu adalah kepanjangan tangan dari kantor pemerintah kota. Maka saya mendukung apa yang menjadi program-program konsep Pak Camat dan jajarannya yang itu memihak kepada rakyat, melayani kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang lain pula, kalau ada kesulitan-kesulitan, bukan kesulitan duit loh ya, kesulitan duit juga bukan sakit. Kalau kesulitan masalah-masalah yang berbenturan dengan aturan, dengan hukum dan sebagainya, saya siap dan jajaran untuk membantu, tidak hanya dengan Pak Camat dan Camat membantu seluruh komponen yang ada di Hutan. Saya gencarkan kepada masyarakat bahwa kami ingin dekat kepada masyarakat, kami ingin melayani kepada masyarakat, karena kami teringat pesan wataknya bumi. Watak bumi itu adalah pertama momong, kedua adalah momor, ketiga adalah momon. Ini wataknya bumi. Apa itu ngomong? Ngomong itu kita sebagai ASN, kita harus bisa ngomong. Ngomong itu nek nyuwun sewu nek duwe adik cilik ngomong adik, ngomong itu ya menjaga, memelihara, membina dan sebagainya. Nah kita sebagai ASN, sebagai orang yang dikasih amanah, kudu iso ngomong masyarakat, iso membina masyarakat, iso ya menjaga mereka. Dan Rambel ini kan setiap saat seling itu dalam rangka ngomong. Dimong itu ngomong. Semuanya kita harus bisa terapkan ngomong kepada masyarakat kita. Yang kedua adalah momor. Momor itu saking tembung amor. Amor itu berarti kan cerdas. Maka kita harus dekat dengan masyarakat. Yang kita layani masyarakat tuh, jangan aku camat tuh mencegah masyarakat, sorry no. Tapi bukan Pak Camat ini. Pak Camat di daerah sana saya ada. Kalau di sini nggak ada. Jadi mumpung kita ada amanah, kita harus ngomong dengan rakyat kita, dengan masyarakat kita, membaur, dekat dengan mereka. Maka saya punya konsep jaksa sahabat itu dalam rangka saya ngomong. Nah orang yang nggak ngerti lah, jaksa kok sahabat kapan nangkepin orang? Saya diprotes gitu. Di Jakarta ini ya, ini loh. Pak Kajarimu itu senangannya cari sahabat-sahabat saja. Kapan nangkepin orang katanya? Saya berpikir, penegakan hukum tidak harus nangkep orang, tidak harus menjarakan orang.
Saya punya paradigma penegakan hukum bukan sebuah industri. Kalau orang dulu, orang hebat, misalnya Kajari, Kapolres hebat, itu sering nangkepin bupati tuangkep, DPR tuangkep, camat tuangkep, semua tangkep dulu. Siapa sih Kajari itu hebat dulu? Tapi menurut saya banyak orang ditangkepin, masalah nggak selesai. Saya lebih berpikir bahwa yang kurang benar itu di hulunya, di awalnya. Maka saya lebih mengedepankan pendekatan pencegahan. Itu dalam rangka momor itu kita cegah dengan Pak Camat. Nah aku cegah ini Pak Camat taruh melanggar aturan kan izin toh? Gini apa enggak? Karena izin banget itu cegah. Kecuali gak cegah, aku kenal Pak Kajari lapor bah. Tapi nek kenal cegah. Izin lah, masa aku ini lah. Itu dalam rangka momor. Jadi kami mulai dari filsafat momor, dekat dengan masyarakat. Dengan dekat alhamdulillah masyarakat sungkan akan melanggar. Yang terakhir adalah momor. Momor itu memuat. Memuat itu ya pokoknya nampung segalanya ya. Bapak sudah tunjuk sebagai Pak Camat ya harus bisa memuat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Masyarakat susah lapor Bapak, Bapak tompo. Nompo tidak harus memberi denda, ya carikan solusi. Misalnya Pak, kulo niku omah kulo ngeten-ngeten. Boten kok niki duitnya nggih mawon Pak, boten carikan solusi. Enten kematian Bapak ya harus pomot. Enten bencana Bapak harus pomot. Nah, itulah sifatnya. Momor, lan momor. Nah niki nguntulung BE yang menang nek Kalisari nggih. Pak Sekcam sing bujang. Hah? Sudah punya istri ya? Kalau istri di rumah kalian pesan di tangga dari ngomong apa ya? Kira-kira niku nggih nek oke-oke mengke kula mboten di gawil meneh mengke disambut dia dino. Nggih. Dinten ngoten iki sementara pemancing apa nggih. Perangsang dulu nanti suatu ketika Pak Camat ada kesempatan mengumpulkan anggota atau masyarakatnya, saya ya diminta untuk buka pikiran, insya Allah saya akan bersedia dalam rangka saya ngomong dengan masyarakat. Cekap semanten, kurang lebihnya mohon maaf, upah ibu santen menawi lepat nyuwun pangapunten, salah ditanduri coro yang salah dayuh ngapura. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sampaikan kepada Pak